Apakah kita perlu melakukan rapid test atau swab ya? Bergantung kepentingan-kepentingan. Paling sering memang tentang perjalanan, dan apalagi perjalanan lewat udara, pemerintah mengharuskan ada rapid test atau swab, dan itu berlaku sekitar 14 hari sejak tes kita lakukan. Ada lagi yang lain, misalnya mau ujian, atau kalau dalam konteks UI mau masuk asrama, atau mungkin mau melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya massal. Nah, ada beberapa kegiatan mengharuskan ada rapid test lebih dahulu. Jadi tetap harus kita lakukan. Nah, sekali lagi, apakah yang kita harus lakukan rapid test saja? Sebenarnya yang lebih bagus kalau ada dua indikator. Misalnya rapid test dengan hematologi rutin, sehingga kita bisa melihat bahwa oh, ini ada kecenderungan infeksi. Sementara yang lain barangkali benar-benar rapid test yang negatif, tidak ada gambaran hematologi yang mengarah ke infeksi. Nah, kita bisa yakin bahwa ini tidak ada masalah. Jadi, kita perlu tetap melakukan itu. Dan kemudian ternyata reaktif, kita lanjutkan dengan swab untuk mencari virusnya. Dan sekali lagi, swab itu terbatas kalau virusnya ada di saluran nafas atas. Kalau dia sudah lebih advance atau mungkin masuknya mendompleng polutan yang sangat kecil langsung ke saluran nafas bawah, jadi sesak, nah barangkali itu lain lagi ceritanya, tidak ketemu dari swab. Memang betul hasilnya tidak real time. Kalau kita swab PCR itu di FKUI sendiri mungkin sekitar 5 hari, 4 hari. Tapi kalau kirim sampel dari daerah bahkan bisa lebih lama lagi, bisa seminggu. Lalu kalau hasil rapid test dalam 10 menit bisa keluar hasilnya. Itu yang rapid test antibody. Sedangkan hematologi rutin ada sekian jam, TCM juga ada sekian jam. Banyak orang akan bertanya-tanya, dalam sekian jam itu mungkin nggak terinfeksi lagi? Jawabannya adalah mungkin. Jadi supaya hasil kita valid, sahih terus, apalagi yang memakai untuk perjalanan, karena itu diberi batasan sampai 14 hari, dalam kurun 14 hari itu, dengan obligasi sosial kita harus menjaga supaya kita tetap sehat. Kita lakukan protokol kesehatan, kita tingkatkan kesehatan tubuh kita, misalnya dengan makan makanan bergizi, kalau perlu dukung dengan vitamin dan peningkat imunitas yang lain, ya. Kita pakai masker, jadi kita juga mendapatkan hasil yang masih valid. Kita mereduksi kemungkinan kita terinfeksi, baik dari orang-orang yang tanpa gejala, apalagi dari orang yang sudah ada gejalanya. Jelaslah kita kalau ada yang gejala batuk pilek, kita akan menghindar, ya, kita nggak akan mendekat, ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kalau kita harus melakukan perjalanan dinas dan sebagainya, obligasi moral kita, apalagi yang dari daerah zona merah ini, adalah jangan sampai kita bawa penyakit ke daerah yang masih zona hijau. Karena itu pada fase di mana kita menunggu hasil swab kita dan perjalanan kita, nah, kita lakukan protokol kesehatan sebaik-baiknya.